Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Bahrun Rahimul Umna dari kelas IF 7D. Di sini saya akan menjelaskan presentasi tugas untuk memenuhi syarat ujian akhir semester mata kuliah Standar Sistem dan Rekayasa Perangkat Lunak dengan judul Analisis Ekspedisi FedEx menggunakan model tata kelola TI ISO atau IEC 17799. Adapun materi yang akan dibahas, yang pertama pendahuluan, ada profil perusahaan, struktur organisasi, media sosial, kondisi TI saat. Kemudian ada bab 2, identifikasi ISO atau IEC 17799. Kondisi TI saat ini, kondisi TI yang diharapkan. Kemudian selanjutnya ada bab 3, analisis, yaitu kunci permasalahan TI menggunakan analisis SWOT dan strategi layanan TI, dan yang terakhir kesimpulan. Untuk mengambil kesekian waktu, mari kita bahas untuk pembahasan pertama, yaitu pendahuluan. Nah, FedEx itu apa sih? FedEx, perusahaan apa sih FedEx? Mungkin bagi kalian yang suka mengirimkan barang-barang luar negeri, antar negara dan sebagainya, sudah tidak asing mendengar kata FedEx Express. Adalah suatu perusahaan transportasi ekspres terbesar di dunia yang menjadikan layanan pengantar secara cepat dan andal ke setiap alamat di AS dan ke lebih dari 220 negara dan wilayah. Nah, jadi FedEx itu adalah ekspedisi kayak pengiriman antar negara ketika barang kita harus dikirim, contoh kita harus ada pengiriman ke luar negara. Nah, itu biasanya kebanyakan menggunakan FedEx seperti itu. Kemudian ada visi dan misi FedEx. Yang pertama adalah menciptakan bisnis operasi logistik di mana para customernya dapat melakukan pengiriman dan pengecekan barang dan lain sebagainya dalam satu waktu. Kedua, menyediakan market business to business. Ketiga, bekerja sama dengan perusahaan lokal dan internasional yang menyediakan layanan transportasi pada berbagai bisnis. Empat, memperluas pasar nasional dan internasional dalam mencari keuntungan dari pasar baru dan untuk mendapatkan sumber daya yang murah. Kelima, menghasilkan pendapatan finansial yang tinggi untuk memegang saham dengan menyediakan rantai suplai, transportasi bisnis, dan jasa informasi yang berhubungan dengan nilai tambah yang tinggi melalui perusahaan yang beroperasi secara terfokus. Kemudian sasaran dan tujuan FedEx membangun super hub di Memphis Stasiana awalnya seperti itu, di mana semua paket akan dimuat pada transportasi yang sesuai lamanya pengiriman dan dikirim keluar tiap malam. Nah, jadi itu sasaran dan tujuan FedEx itu ketika ada pengiriman barang dari customer untuk mengirimkan barangnya ke suatu negara, FedEx itu mengirimkannya di malam hari dan lain sebagainya dengan bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan lain sehingga sasaran dan tujuan untuk pengiriman barangnya serta visi misi yang tadi disampaikan terrealisasi seperti itu. Kemudian ini ada struktur organisasinya. Ada beberapa nama-nama tokoh penting di sini terkait struktural perusahaan organisasi FedEx. Nah, ketua eksekusi dan ketua dewan perusahaan FedEx adalah Frederick W. Smith. Nah, kemudian ada ketua dewan presiden, ada Marvin, kemudian ada pengecer perbaikan rumah, itu adalah divisi-divisinya. Presidennya tertinggi adalah Susan Patricia, seperti itu, dan masih banyak struktural lagi, bisa dilihat gambar seperti ini. Fungsinya apa sih struktur organisasi ini? Agar perusahaan FedEx itu bisa terkoordinir, karena tidak ada suatu perusahaan tanpa struktural itu adalah tidak ada yang memandu, memberi perintah dan sebagainya. Maka dari itu struktur organisasi ini sangat penting bagi sebuah perusahaan, apalagi FedEx tingkat perusahaan yang internasional, banyak relasi antar negara dan sebagainya. Tokoh-tokoh penting ini adalah tokoh-tokoh yang sangat luar biasa untuk bisa memajukan perusahaan FedEx sampai saat ini, seperti itu. Kemudian ada sosial medianya. Di sini saya menemukan 4 sosial media untuk ekspedisi FedEx. Yang pertama adalah website, di mana di website ini sama halnya seperti ekspedisi-ekspedisi yang lain, kita bisa memesan, melacak paket dan sebagainya dengan mudah, dengan tampilan utama langsung tertuju kepada pencarian paket, pelacakan dan sebagainya, sehingga memudahkan customer atau kita semua untuk bisa mengetahui keberadaan paket kita di mana dan dan perusahaan FedEx ini memberikan informasi kepada kita secara singkat dan jelas sehingga paket kita tuh merasa aman gitu, bahwasanya perusahaan FedEx ini menjamin keselamatan barang
tujuan atau pengiriman kita. Yang kedua ada Instagram. Nah, di Instagram ini FedEx memberikan informasi-informasi terkait tentang video, foto di cerita snapgramnya agar apa? Agar customer bisa melihat bagaimana mungkin di Instagram tuh kalau dulu foto ya, tapi sekarang pemilik saham Instagramnya telah berbicara tentang video. Nah, maka FedEx pun tidak salah nya memberikan informasi tentang video. Nah, video dan foto ini bertujuan untuk memberikan promosi atau memperlihatkan bagaimana keseharian FedEx, cara mengemasnya, menjaga paket sehingga sampai ke tempat tujuannya, seperti itu. Yang ketiga ada Facebook, media sosial yang dimiliki oleh FedEx. Nah, di Facebook ini berbeda dengan Instagram. Kebanyakan di Facebook ini FedEx menulis suatu postingan. Nah, banyak customer yang memberikan masukan, kritik dan saran kepada FedEx terkait postingan yang tersebut, atau malah apa yang mereka alami tidak bisa dikomplain secara langsung kepada perusahaan FedEx-nya, customer sampaikan di Facebook ini, seperti itu. Dan terakhir ada YouTube. Nah, di sini di YouTube tuh kayak video edukasi bagaimana pengiriman paket yang baik dan benar, bagaimana menjaga keamanan dari barang tersebut dan lain sebagainya. Nah, itu semua ada di media sosialnya dari perusahaan FedEx, seperti itu. Kemudian bab 2, identifikasi ISO IEC 17799. Kita lanjut. Kondisi TI saat ini berdasarkan pemodelan TI ISO IEC, identifikasi perusahaan ekspedisi FedEx dibagi menjadi 10 aspek sebagai berikut. Nah, kebijakan keamanan di FedEx ini ada slogan keselamatan di atas segalanya. Maka dari itu perusahaan FedEx ini mengutamakan keselamatan bagi para karyawannya, bagi para customernya, bagi para mitra-mitra yang bekerja sama dengan perusahaannya, seperti itu. Kemudian ada keamanan organisasi, sama dengan kebijakan keamanan organisasi ini pun banyak memberikan peluang kepada anggota untuk bisa mempelajari berbagai macam latar belakang sehingga organisasi FedEx ini bisa kuat dan bisa aman untuk mengembangkan karyawan-karyawannya dan lain sebagainya. Ada sebuah program penelitian yang memang bertujuan untuk mengembangkan kepada pegawai-pegawai FedEx untuk di keamanan organisasi, sehingga nanti ketika pegawainya atau internal dari FedEx ini sudah kuat dan sebagainya, maka keamanan organisasi akan tercapai. Selanjutnya ada klasifikasi dan kontrol aset. Nah, di sini melalui transformasi global, teknologi informasi dan jaringan, FedEx memastikan bahwasannya memfasilitasi perluasan akses jaringan untuk semua wilayah. Jadi ketika pengiriman ke suatu negara yang mungkin kurang teknologinya masih belum berkembang dan sebagainya, maka dari itu FedEx berusaha mengupaya terus meningkatkan kontrol aset seperti tersebut, seperti itu. Nah, kemudian ada keamanan personel. Di FedEx memberikan reputasi kuat dan berdiri sebagai tanggung jawab besar untuk berdirinya sebuah perusahaan. Maka oleh sebab itu di perusahaan FedEx karyawannya untuk keamanan personal dan sebagainya ada beberapa poin seperti merangkul keberagaman, kesetaraan, dan eksekusi sehingga setiap orang merasa dihargai. Nah, adalah muncul keamanan personal dari penghargaan diri tersebut. Tidak akan terjadinya kecemburuan dan lain sebagainya antar karyawan atau internalnya. Maka dari itu keamanan personal di FedEx seperti itu. Kemudian ada keamanan fisik dan lingkungan. FedEx mengerucut ke sesuai Undang-Undang Penerbangan Federal FAA dengan bantuan Badan Perlindungan Lingkungan. FedEx melalui standar kebisingan peraturan penerbangan federal saat ini selain peraturan federal tentang kebisingan pesawat. Nah, di sini tuh ada keamanan lingkungan dan fisik dan lingkungannya. FedEx memberikan pelayanan yang terbaik untuk customernya sehingga
merujuk kepada peraturan yang tadi, dalam mengatur kebisingan pesawat, dalam mengatur peraturan untuk menjaga lingkungan tetap bersih, kemudian barang karena di paket customer tetap aman dan lain sebagainya, maka PT selalu mengikuti aturan-aturan tersebut untuk bisa menjaga keamanan fisik dan lingkungan. Seperti itu. Kemudian ada manajemen komunikasi dan operasi. Sesuai dengan visi misi yang tadi PDX menjalin relasi banyak antar negara, maka dari itu permanage dari komunikasi dan operasi di PDX ini sangat baik. PDX beberapa kali mendapatkan penghargaan. Terbukti bahwa perusahaan ini berkomitmen untuk menjaga komunikasi dan operasinya untuk tetap berada di persaingan papan atas dalam segala segi perusahaan dan sebagainya. Seperti itu. Kemudian ada kontrol akses. FedEx memberikan pelayanan akses mudah ke berbagai customer. Tadi ada contohnya seperti media sosial, kemudian banyak kantor-kantor di Indonesia, bahkan di Kota Bandung saat ini pun udah beberapa kantor FedEx, sehingga bisa memudahkan customer untuk bisa mengakses atau menggunakan ekspedisi FedEx seperti ini. Nah, selanjutnya ada pengembangan dan pemeliharaan sistem. Untuk pemeliharaan seperti ini, FedEx memaksimalkan fasilitas, menjaga fasilitas, menerapkan teknologi baru dan meningkatkan efisiensi operasional. Nah, pengembangan dan pemeliharaan sistem di FedEx ini selalu dijaga oleh baik dengan perusahaannya, sehingga tidak terjadi kebocoran data atau hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Kemudian ada manajemen kelangsungan bisnis. Memanage langsung kelangsungan bisnis dari perusahaan FedEx ini mengacu kepada sisi internal. Nah, ketika internal sudah termanage dengan baik untuk kelangsungan bisnis, maka dari itu perusahaan akan berjalan baik juga, sehingga bisnis di perusahaan ini akan berjalan dengan sangat lancar dan tidak ada kendala. Untuk selanjutnya yang terakhir adalah kepatuhan. Nah, di sini FedEx memiliki kepatuhan yang sangat tinggi untuk mengizinkan membawa kargo dan sebagainya. Jadi ketika suatu customer ingin memberikan barang kepada PSX untuk mengirim dan sebagainya, yang mengambil barang ini tuh harus mempunyai surat atau rekomendasi atau izin dari perusahaan FedEx tersebut. Jadi tidak hanya sekedar memberikan kepada kantor FedEx yang terdekat bisa diterima oleh siapapun, itu tidak, karena FedEx memberikan kenyamanan untuk para customer-nya sehingga ada kepatuhan di dalam permanajemen tersebut. Nah, selanjutnya kondisi T yang diharapkan dari berbagai macam yang tadi. FedEx adalah salah satu perusahaan yang paling terpercaya dan dihormati dunia, dan nama merek FedEx adalah alat penjualan dan pemasaran yang ampuh. Di antara banyak penghargaan reputasi. Nah, di sini ada beberapa banyak penghargaan untuk FedEx. Kondisi T yang diharapkan dari berbagai macam kendala, kemudian adalah ada apresiasi dan sebagainya. FedEx berusaha untuk menjaga konsistensi untuk teknologi informasi yang ada di perusahaannya, sehingga FedEx bisa berkembang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, seperti itu. Kita lanjut ke bab 3, analisis. Nah, di sini ada kunci permasalahan dengan SWOT, yaitu strength, kekuatan, atau kelebihan. Yang pertama adalah market leader dalam pengiriman overnight, kemudian ada brand image yang kuat, 3 teknologi, 4 jaringan yang luas, 5 aliansi strategis. Nah, untuk kelemahannya tuh harga produk dari FedEx memang cukup lumayan, agak bukan mahal sih, tapi lebih worth it aja sih mungkin menurut daripada ekspedisi yang lain. Harga di FedEx ini cukup mahal dan pendapatan menurun. Terjadinya beberapa seperti perang dunia antara Ukraina dan Rusia itu mendapati penurunan dari ekspedisi FedEx, sehingga tidak bisa memberikan paket kepada negara-negara yang sedang ada konflik dan sebagainya. Kemudian ada kesempatan, efisiensi dan efektivitas perusahaan dan perkembangan e-commerce.
Kesempatan untuk FedEx ini sangat berpengaruh tentang efektivitas dari perusahaannya dan berkesempatan juga untuk pengembangan e-commerce. Nah, yang terakhir adalah ancaman melonjaknya harga minyak dunia, hubungan dengan negara asing, dan krisis ekonomi dunia. Ini adalah ancaman besar seperti tadi yang saya sampaikan, seperti perang negara atau krisis dan sebagainya. Itu menjadi ancaman akan bangkrutnya atau bubarnya perusahaan sebuah ekspedisi, kurang lebih seperti itu. Nah, strategi layannya adalah kemudian ke strategi layanan TI. FedEx strategi bekerja dengan secara bersamaan pada tingkatan, yaitu bersaing secara kolektif, kemudian beroperasi secara mandiri. Yang ketiga adalah mengolah kolaborasi dengan bekerja sama untuk mempertahankan hubungan dengan setia. Nah, seperti itu. Jadi strategi layanan TI yang digunakan oleh FedEx ada 3 faktor, seperti itu. Kemudian kesimpulannya adalah kesuksesan FedEx dapat pada kinerja dan perusahaan tersebut dengan melayani konsumen sepenuh hati, dan juga tim marketing mereka secara kreatif menginginkan produk mereka di semua media massa termasuk internet melalui nuansa humor dan dalam iklan kampanye. Itu menandakan bahwa FedEx adalah tim terpercaya untuk mengantarkan kiriman ekspres Anda yang paling penting. Pengetahuan yang penting bagi FedEx berupa strategi perusahaan dengan pengimplementasian IT untuk mengambil keuntungan dari pasar internasional, mengedepankan pelanggan, dan pengolahan sumber daya manusia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.